Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengerjaan R3. Kita lagi ngerjain undercarriage detailing kaki-kaki dan kolong mobil. Kondisinya kotor banget. Velgnya bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita bersihkan pakai velg cleaner untuk merontokkan jamur-jamur dan serat. Ini posisi untuk kaki-kaki kotor banget, kemudian sering nggak pernah dicuci atau rawat. Itu kan kelihatan di mudguardnya spakbor tuh nanti harus dibersihkan sampai situ. Ini yang lagi kita sprayer, mesin sprayernya ada di situ 1, 2, yang belakang ada lagi 1. Ini bisa kita lihat yang kolong yang belum kita spray pakai sprayer. Untuk tekanannya sekitar 100 sampai 120 bar. Jadi kayak gini bisa langsung rontok semua, terus nanti bisa dibersihin aspal-aspalnya. Ini kan ini kotornya luar biasa. Nah ini banyak juga aspal-aspal gini, ini nanti harus dibersihkan. Ini langsung dibersihkan supaya dia nanti pas proses polesnya gampang. Serak-serak gini kita bersihkan pakai obat serak. Nanti pas kita proses untuk polesnya nggak susah. Ini kan di emblemnya ada banyak keraknya ini. Ini bisa kita langsung bersihkan dengan pembersih kerak. Ya di bawah tuh posisinya seperti ini kotornya. Untungnya mobilnya udah di anti karat nih. Kalau udah di anti karat lebih aman. Tapi banyak juga aspal yang nempel. Nah kita bisa lihat di sini kotornya luar biasa ya. Ini kita lihat ini ada rembesan atau enggak sampai seperti ini. Ini nanti kalau disemprot sekali aja udah rontok gitu. Kita lihat untuk proses spraynya. Spraynya seperti ini, proses pengerjaannya pelan-pelan sampai benar-benar betul, sampai benar-benar. Kalau kurang bersih ya ulang lagi sampai benar, biar enggak ulang-ulang. Ini step pertama untuk undercarriage detailing ya, detailing untuk kaki-kaki. Jadi pertama kali adalah kita naikkan, kita bongkar, lalu kita spray pakai sprayer, baru nanti kita detailing pakai pembersih kerak untuk kaki-kakinya, dan finishingnya nanti kita shampoo untuk bagian bawahnya. Jadi semua bagian yang tersembunyi ini harus kita bersihkan agar nggak karatan. Kalau kelewatan nanti kasihan juga, udah bayar mahal-mahal terus nggak bersih dan nggak optimal. Jadi memang harus kita optimalkan, kita maksimalkan pas waktu naik. Jadi cepat, karena yang ngantri juga banyak. Ini nanti masih ada 3 mobil lagi yang belum kita detailing kaki-kakinya. Nah ini untuk detailing velgnya lagi dikerjain sama Om Gendut. Om Gendut lagi ngerjain velg supaya dia kembali kinclong dan baru lagi. Ini Om Herman lagi detailing kaki-kaki supaya kita nanti selesainya bareng. Jadi kaki-kaki kita kerjakan, velg kerjain, nanti sekitar 1-2 jam udah kelar semua, sekalian sama kaca, terus emblem, sela-sela, dan mesin. Jadi kita butuh 2-3 jam, sampai 4 jam juga bisa kalau parah banget. Kalau nggak terlalu parah ya sekitar 1-2 jam. Kalau udah kena double cabin ya bisa sampai 5 jam hanya di kaki-kaki aja, karena dia udah masuk ke sasis-sasisnya.
ini video kita gelontor ya nanti sampai selesai proses step pertama untuk detailing kaki-kaki. Nanti kapan-kapan kita bikin step kedua, jadi detailing kaki-kaki kita semprot dulu pakai sprayer, terus nanti kita lanjutin ke pembersihan kerak-keraknya sekalian. Jadi seperti ini mobil dari mana ya, dari platnya AE kalau nggak salah, AE dari Madiun, Karsidena. Oke, kayaknya lensanya kena air nih. Wah, mohon maaf lensanya kena air, tadi ada jempol yang lewat. Kita gelontor aja. Nah, bisa kita lihat nih kotorannya jatuh ke bawah, lantai kotor sekali, banyak pasirnya. Ini di bagian yang tersembunyi, biasanya karat itu ada di sini. Nantinya kalau kita nggak bersihin untuk bagian ini, itu karat bisa keluar, bisa menimbulkan karat suatu saat, karena pasir ganas sekali ya. Kalau pasir itu sama besi, kalau udah besinya kalah, lapisan catnya kalah, nanti karat bisa timbul di bagian sambungan ini, dan itu udah kalau ngecat ngelas juga repot sekali kalau daerah situ, dan baliknya juga tidak bisa sempurna sama sekali. Bisa kita lihat untuk bagian-bagian yang celah-celah tersembunyi, bisa kita keluarkan, kita ekstrak dengan pakai sprayer. Untuk kaliper remnya, terus itu bisa kita ekstrak yang di sela-sela yang paling susah. Kalau gini kita nyaman kalau berkendara juga, bawa mobil juga nyaman karena kaki-kaki bersih dan aman. Biasanya kalau kita melaju di tol kenceng banget, kita merasa nggak aman kalau kurang bersih kaki-kakinya, karena nyawa kita ada di 4 ban ini. Tuh, nyawa kita hidupnya di situ. Kalau kaki-kaki nggak bersih, nggak aman, ya itu sangat-sangat berisiko juga buat kita bawa mobil. Jadi banyak kan kejadian mobil guling, bertahan, biasanya karena kaki-kaki kurang baik. Nah, di jalan tol itu mobilnya guling, pecah ban, banyak kejadian seperti itu. Makanya kaki-kaki itu sangat-sangat penting dan kita harus hati-hati juga. Ini proses velg detailingnya, ini pakai pembersih velg ya, dia pembersih aluminium. Jadi velg kan dari aluminium, jadi kita pakai yang khusus pembersih aluminium. Kalau yang bahannya bukan aluminium, kadang ada yang dipoles atau dicubut, itu kita bisa pakai degreaser yang lebih aman, nggak bereaksi dengan aluminium. Yang bisa kita lihat untuk bawahnya kan udah bening, yang bawah itu yang udah dikuasin kan dia udah warnanya udah kembali seperti asalnya, dan atasnya itu masih kotor. Nah, ini udah selesai untuk step pertama untuk undercarriage detailing atau detailing kaki-kaki. Biar keren aja pakai bahasa Inggris sih. Ya, kita jualnya juga pakai rupiah, nggak pakai dolar, tapi istilahnya pakai bahasa Inggris. Kalau pakai dolar juga ya alhamdulillah. Jadi istilahnya dolar, hasilnya rupiah. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita semua bisa makan, bisa menghidupi keluarga, bisa beramal dan mengembangkan usaha memajukan anak bangsa. Ini kan dari awal kita didik tim kami dari nol, dari nggak bisa apa-apa, hanya bisa cuci mobil, sampai akhirnya finish ke salon dan nano keramik ya. Akhirnya bisa ngerjain salon juga, walaupun nanti keluar dari
salon kita atau cucian kita atau detailing kita, nanti mereka bisa berdiri sendiri. Nah ini yang kita pakai untuk spray tadi. Jadi sprayernya seperti ini 120 bar, mereknya Half Pump. Ini udah 5 tahun, yang atas ini sudah 3 tahun. Harganya sekitar 20 jutaan. Kalau teman-teman salon atau cucian mau beli, itu bisa buat macam-macam. Kita bisa buat sprayer ini, terus bisa untuk cuci karpet, dan bisa untuk detailing lainnya. Nah ini kita lanjut untuk pembersihan kerak-keraknya. Jadi pakai obat kerak kita yang non asam, jadi nggak pakai HF. HF itu hidroklorid asid, dia bisa bikin karat di besi. Kalau ini kan dia obat keraknya tidak bikin karat di kaki-kaki mobil. Setelah dibersihkan nanti langsung kita bilas pakai air supaya bereaksi tidak terlalu lama. Kalau reaksinya terlalu lama nanti takutnya bisa merusak karet-karetnya. Oh ya, untuk air ini kan banyak yang komplain ya, protes ya, kok air dibiarkan mengalir begitu aja. Kalau kita buka tutup juga capek karena terlalu jauh, dan kita pakai sumur resapan di belakang, jadi air ini tidak terbuang sia-sia. Jadi dia akan masuk ke sumur resapan dengan biopori, sehingga air tidak terbuang percuma. Jadi ya memang sedikit lebih boros di listriknya aja, tapi air ini langsung masuk ke tanah lagi yang ada di belakang bengkel. Jadi lebarnya kita punya biopori itu 1 kali 12 meter. Jadi memang besar sekali bioporinya supaya peresapan itu bagus. Juga ada filter untuk filter shampoo dan filter bahan kimia yang ada di belakang. Jadi sebelum air ini nanti masuk got gitu, itu masuk got, di belakang ada filter, kita masukin ke filter dulu. Setelah air difilter baru masuk ke biopori. Jadi insya Allah aman. Itu juga kita nggak tahu dulu waktu pertama buat pertama bangun ini, Pak Lurah yang nyaranin kayak gitu, dan kita kerjakan. Akhirnya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita nggak pernah kehabisan air, alhamdulillah, dan kita nggak pernah kehabisan air dan tidak boros air juga. Untuk spraynya sendiri cuma 700 sampai 800 liter per menit, ya per jam. Per menitnya sekitar berapa? 6 atau 7 liter. Jadi seperti inilah proses untuk pembersihan kaki-kaki dan kolong. Nanti kita bersihkan semuanya, bawah-bawahnya juga. Terus knalpot ini kan yang rawan karat juga, nanti kita bersihkan karat-karatnya juga. Alhamdulillah ini udah anti karat. Cuma ya udah waktunya nebelin lagi, karena ya anti karat itu sekitar 3-5 tahun itu udah ngelontok-ngelontok seperti ini. Jadi harus ditebelin lagi sih. Jadi lebih aman aja. Dan sound deadening-nya, jadi anti getarannya juga bisa berfungsi maksimal. Ini yang belum kita bersihkan ya, kita bisa lihat di sini kerak-keraknya itu putih-putih. Nah ini yang kita bersihkan nanti, karena dia berkerak dari awal. Ini juga keraknya putih-putih, nanti kalau kita bersihkan keraknya dia jadi bagus lagi kelihatannya. Nah ini balaknya kita lagi detailing untuk balak ketiga. Ini yang sudah selesai, yang 2 udah selesai, tinggal 3 lagi, tinggal finishing, nanti langsung pasang, naik, cerep. Untuk urutannya juga nggak boleh tertukar, karena nanti kalau ketukar balancingnya ngaco, harus dibalancing lagi. Sebenarnya kalau ada mesin balancingnya enak nih, jadi tinggal balancing dulu terus nanti pasang lagi, udah nggak geter dia kalau kita bawa lari ke
120 ke atas. Ini harus sampai dalam-dalam supaya kita merasa safe, merasa aman di jalan. Oke teman-teman, seperti itulah untuk proses step pertama detailing kaki-kaki atau undercarriage detailing untuk R3 ini. Nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan di pengerjaan yang detail-detail. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.